Kisah pengkafanan Hamzah radhiyallahu anhu. Paman Nabi SAW, Hamzah radhiyallahu anhu telah syahid dalam perang Uhud. Orang-orang kafir telah memotong telinga, hidung, dan anggota tubuh Hamzah radhiyallahu anhu. Dadanya robek dan hatinya dikeluarkan dengan sangat kejam. Seusai pertempuran, Nabi SAW bersama para sahabat radhiyallahu anhu mencari para syuhada dan menyiapkan kain kafan untuk mereka. Nabi SAW sangat sedih ketika melihat keadaan mayat Hamzah radhiyallahu anhu. Lalu dengan sehelai selimut ditutupilah mayat Hamzah radhiyallahu anhu. Kemudian datanglah Safiyah radhiyallahu anha, saudara perempuan Hamzah radhiyallahu anhu, untuk melihat keadaan mayat saudaranya yang telah rusak. Rasulullah SAW berpikir bagaimanapun hati seorang wanita tidak akan tabah melihat kezaliman tersebut. Oleh sebab itu, beliau segera menyuruh Zubair radhiyallahu anhu, anak laki-laki Safiyah radhiyallahu anha, untuk melarang ibunya agar tidak mendekati mayat Hamzah radhiyallahu anhu. Kemudian Zubair radhiyallahu anhu melarang ibunya supaya tidak mendekati jenazahnya. Ibunya berkata, "Aku sudah mengetahui keadaan saudaraku yang syahid dengan hidung, telinga, dan anggota tubuhnya terpotong-potong. Tidak masalah, karena ia sedang berjuang di jalan Allah. Aku rela, aku hanya mengharap pahala dari Allah. Insya Allah aku dapat bersabar." Zubair radhiyallahu anhu pun menyampaikannya kepada Nabi SAW. Akhirnya Safiyah radhiyallahu anha diizinkan mendekati kakaknya. Ia membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un serta memohonkan istighfar serta berdoa kepada Allah untuk saudaranya. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa ketika berlangsung perang Uhud, banyak bertebaran mayat para syuhada. Lalu ada seorang wanita yang bergegas datang ke sana. Nabi SAW segera bersabda, "Lihat, cegahlah wanita itu." Zubair radhiyallahu anhu bercerita, "Aku mengenali wanita itu. Ia adalah ibuku. Aku segera melarangnya, tetapi ia menolak. Ia seorang wanita yang kuat sehingga aku jatuh terpukul olehnya. 'Minggir,' kata ibuku. Aku berkata, 'Rasulullah SAW melarangmu.' Ibuku langsung berhenti. Ia tidak jadi melihat mayat saudaranya. Lalu ia mengeluarkan 2 helai kain seraya berkata, 'Aku datang dengan membawa kain kafan untuk saudaraku. Aku mendengar kabar kematiannya. Kafanilah ia dengan kain ini.' Kami mengambil kain kafan itu dan bersiap mengkafani mayat Hamzah radhiyallahu anhu. Ternyata di sisi mayat Hamzah radhiyallahu anhu ada mayat seorang Ansor, yaitu Suhail radhiyallahu anhu, yang keadaannya sama dengan Hamzah radhiyallahu anhu. Kami merasa malu jika Hamzah radhiyallahu anhu memperoleh 2 kain kafan, sedangkan Suhail radhiyallahu anhu tidak memperoleh sehelai pun. Akhirnya kami membagi 2 kain kafan itu, sehelai berukuran besar dan lainnya berukuran kecil. Maka kami mengundinya. Hasilnya Suhail radhiyallahu anhu mendapatkan kain kafan yang panjang dan Hamzah radhiyallahu anhu mendapatkan kain yang pendek. Jika kain itu ditutupkan ke kakinya, kepalanya akan terbuka, dan jika ditutupkan ke kepalanya, kakinya yang terbuka. Akhirnya Nabi SAW menyuruh agar kepalanya ditutup kain dan kakinya ditutupi dengan dedaunan. Hadis Ibnu Sa'ad rahmatullahi alaihi menceritakan dalam riwayat lain bahwa ketika Safiyah radhiyallahu anha datang membawa 2 helai kain kafan untuk mengkafani Hamzah radhiyallahu anhu, ternyata di dekatnya ada mayat seorang Ansor dalam keadaan serupa, dan kain yang besar diberikan kepada Hamzah radhiyallahu anhu. Inilah riwayat singkatnya, sedangkan riwayat Hamis lebih terperinci. Demikianlah kisah pengkafanan paman Rasulullah SAW, Raja 2 Aram, ketika pamannya syahid dan saudara wanitanya datang membawa kain kafan untuk saudaranya, tetapi karena ada mayat seorang Ansor tergeletak di sisinya tanpa kafan, beliau merasa tidak enak sehingga kain kafan itu dibagi menjadi 2. Bahkan paman beliau mendapatkan bagian yang lebih pendek daripada bagian orang Ansor itu. Padahal dengan berbagai alasan, pamannya lebih berhak untuk menerima kain itu. Namun beliau lebih mengutamakan persamaan. Orang-orang yang menyerukan persamaan dan kepedulian terhadap fakir miskin, jika seruan mereka benar, seharusnya mereka mengikuti contoh tersebut. Tidak sekedar bicara,
tetapi memberi contoh yang nyata. Dan seharusnya kita merasa malu dengan tingkah laku dan ucapan kita yang mengaku sebagai pengikut Nabi SAW tetapi tidak mengikuti teladannya.